Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video kali ini, di sini saya akan memaparkan dari hasil pengerjaan tugas yang sudah saya kerjakan pada mata kuliah Sistem Elektronika Cerdas dengan materi bahasannya adalah Sistem Inferensi Fuzzy dengan menggunakan metode Tsukamoto, Mamdani, dan Sugeno. Pada tugas kali ini terdapat sebuah perintah pengerjaannya. Yang pertama adalah buatlah sebuah program simulasi perhitungan fuzzy logic controller dengan aplikasi bantu Proteus berbasis microcontroller Arduino. Dengan sistem inferensi fuzzy yang digunakan adalah metode Tsukamoto, Mamdani, dan Sugeno untuk menyelesaikan permasalahan soal yang di bawah ini. Jadi pada perhitungan fuzzy nanti, pada inferensi fuzzy-nya nanti akan digunakan untuk menyelesaikan sebuah kasus yang ada di bawah ini. Kemudian di sini juga terdapat sebuah rule base nanti yang digunakan untuk acuan perhitungan fuzzy-nya. Di sini adalah rule base yang pada metode Mamdani dan ini adalah metode Sugeno untuk rule base-nya. Kemudian di sini terdapat sebuah referensi untuk pengerjaan tugasnya, yaitu di sini terdapat sebuah rangkaian skematik diagramnya yang dibuat dengan menggunakan aplikasi Proteus. Dan di sini saya mengambil referensi dari sini, dari materi yang sudah diberikan kepada dosen saya, yaitu Bapak Joko Subur. Dan ini juga sudah terdapat sebuah contoh referensi program pada microcontroller Arduino Uno. Ini referensi program yang saya pakai, yang diberikan oleh dosen pengampu saya, yaitu Bapak Joko Subur. Jadi di sini saya mengambil dari sini dan saya terapkan untuk listing programnya. Saya ambil, kemudian rangkaiannya juga saya sudah buat di aplikasi Proteusnya. Nah ini. Baik, jadi untuk rangkaian sendiri ini yang menggunakan aplikasi Proteus. Yang pertama yang dibutuhkan pada rangkaiannya adalah sesuai dengan referensi tadi. Terdapat Arduino Uno, LCD, dan tombol. Nah, tombol setting dan tombol digunakan untuk mode perhitungan Tsukamoto, Mamdani, maupun Sugeno. Juga ada proses falsifikasinya. Ini juga sudah saya buat. Ini ada Arduino Uno, LCD di sini menggunakan 20x4. Nah, terus kemudian di sini ada tombol falsifikasi. Tentunya pada proses perhitungan fuzzy logic itu terdapat sebuah proses falsifikasi. Jadi nanti ketika ditekan, nanti nilai falsifikasinya akan tertampil di LCD-nya. Dan di sini ada tombol Tsukamoto. Nanti ketika ditekan tombol Tsukamoto-nya akan melakukan sebuah proses perhitungan fuzzy Tsukamoto. Kemudian untuk Mamdani juga seperti itu. Dan ini Sugeno. Nah, ini untuk tombol setting tambah dan kurang. Tambah dan kurang ini adalah yang dimaksud untuk menambahkan sebuah nilai variabel input dan variabel outputnya, nilainya tadi. Nilainya tadi yang diinginkan ini. Nah, kecepatan kipas angin pada kecepatan 4000 rpm dan suhu ruangan sebesar 300 Kelvin. Jadi ini yang nanti dapat diatur, ditambahkan ataupun dikurang pada input kecepatan ataupun suhu ruangan. Terus kemudian di sini ada I2C. Nanti untuk biar jalur pada LCD-nya tidak terlalu banyak. Itu baik, mungkin itu untuk penjelasan dari rangkaian skematik yang sudah saya buat berdasarkan dari referensi contoh materi yang sudah diberikan. Mungkin bisa saya lanjut untuk membahas berkenaan dengan listing program yang sudah dibuat atau yang sudah saya ambil berdasarkan dari materi. Sebentar. Baik, untuk yang pertama, untuk yang pertama di sini terdapat sebuah pengincludean library untuk I2C-nya. Ini yang digunakan. Include library yang namanya I2C-nya adalah PCF 8574. Dengan spesifikasi
yang digunakan pada LCD-nya adalah 20x4. Terus kemudian di sini ada inisialisasi buttonnya tadi, tombol pilih mode Sukamoto yang terletak di A0 di sini modenya. Tadi tombolnya ini Sukamoto, Mamdani A1, di A1, Sugeno A2, dan falsifikasi di atas ini adalah di A3. Ini A0, A1 dan A2. Ini terhubung langsung ke microcontroller Arduino. Kemudian di sini ada tombol OK dan tambah tadi, tombol OK dan tambah. Kemudian di bawahnya ini terdapat sebuah variabel bantu untuk perhitungan fuzzy logiknya. Ini semua adalah variabel inisialisasi yang digunakan untuk perhitungan fuzzy-nya. Ini ada variabel perhitungan Sukamoto, ini ada variabel perhitungan Mamdani. Nanti ini akan digunakan untuk proses perhitungan. Nah, untuk buat setup yang pertama tadi LCD.begin yang digunakan adalah 20x4, berarti 20 kolom sama barisnya adalah 4. Ini lebar dari LCD-nya. Kemudian memulai untuk jalur I2C, dan di sini ada inisialisasi tombol pin mode dijadikan sebagai input pull up karena terhubung langsung ke ground. Ini juga untuk tombol pilih modenya. Kemudian LCD-nya ini yang tertampil yang pertama adalah ada informasi berupa fuzzy logic control, kemudian elektronika cerdas dan berbasis microcontroller Arduino Uno dengan jeda 1 detik. Ini yang tertampil awal di LCD-nya. Kemudian ada penetapan nilai minimal dan maksimal sesuai soal pada variabel inputnya. Sesuai soal ini mengacu pada ini kasus yang diberikan. Jadi ada 1000 rpm, 5000 rpm, dan 100 derajat Kelvin, 600 derajat Kelvin untuk suhu. Kemudian untuk output frekuensi putarnya 2000 dan 7000. Di sini sudah diinisialisasikan 1000, 100, 600 ini untuk suhu, 1000, 5000, 2000, 7000, dan ini ada suhunya. Suhu nilai awal dari variabel input. Nilai awalnya nih. Kecepatan 4000 dan suhu ruangan sebesar 300 Kelvin. Ini sudah ditetapkan secara langsung di awalnya. Jadi mungkin bisa saya tunjukkan terlebih dahulu untuk grafik yang dibuat berdasarkan dari contoh kasus yang di sini untuk membership functionnya. Nah, untuk membership functionnya dari variabel input kecepatan putar tadi kan untuk keanggotaan lambat ada lambat dan cepat. Untuk keanggotaan lambat adalah 5000 dan cepat adalah 1000. Ya. Ini. Kecepatan putar kipas angin terkecilnya 1000, berarti untuk lambatnya, untuk cepatnya adalah 5000 rpm. 1000 dan 5000. Terus kemudian untuk suhu ruangan dari rendah 600, tingginya 100. Sesuai ini. 100 suhu ruangan dan ini tingginya adalah 600. Kemudian untuk outputnya itu 2000 dan 7000. Ini 2000, 7000. Nah, ini untuk grafik yang dibuat berdasarkan soal kasus yang sudah dibuat. Nah, ini untuk kelanjutan pada proses falsifikasi. Jadi digambarkan grafiknya terlebih dahulu. Setelah itu nantinya akan diperhitungkan untuk mencari nilai derajat keanggotaannya pada masing-masing variabel input dari kecepatan putar dan suhu ruangan. Baik, bisa saya lanjut untuk yang selanjutnya. Di sini ada cek tombol. Nah, tombol nanti ini berfungsi untuk memindai pilih modenya. Jadi ketika pilih mode tersebut ditekan nanti akan dialihkan ke status setting dari mode perhitungannya, perhitungan falsifikasi, perhitungan dari Sukamoto, Mamdani maupun Sugeno. Itu. Dan ini untuk tampilan-tampilan yang tersedia untuk menginformasikan bahwasanya ini itu sudah pada proses falsifikasi ataupun proses perhitungan Sugeno ataupun Mamdani dan Sukamoto. Nah, mungkin bisa saya lanjut untuk proses falsifikasinya. Proses yang pertama dari fuzzy logic.
Mohon maaf terjeda. Proses yang pertama adalah falsifikasi. Di sini ada sebuah perintah program falsifikasi yang pertama. Nah, ini proses falsifikasi. Nah, proses falsifikasi ini pada perintah program ini mengacu pada perhitungan secara manual yang ada di sini. Nah, jadi untuk mencari falsifikasi itu adalah mencari nilai derajat keanggotaan pada masing-masing variabel. Yang pertama adalah variabel input dari kecepatan putar. Tadi kan untuk kecepatan putar pada kasusnya adalah ketika lambat di 4000, maka untuk rumusnya adalah 5000 min 4000 per 5000 min 1000. Berarti berarti B min X per B min A ya. Ketika kondisinya adalah di antara 1000 kurang dari X kurang dari 5000, berarti di antara di tengahnya 4000, berarti di sini. Jadi untuk rumusnya seperti ini. Dan didapat adalah ketika keanggotaannya lambat 4000, maka hasilnya adalah 0,25. Dan ini diterjemahkan ke bahasa pemrograman di sini. Nah, nilai hasil keanggotaan lambat untuk input 1 nilai B min X per ini tadi B min A. Ini B min X per B min A. Ini pada kondisi ini. Jika 1000 kurang dari X kurang dari 5000 diantaranya. Terus ini untuk inisialisasi A, B nya. Tadi kan A nya adalah 1000 dan B nya 5000. Untuk nilai X adalah kecepatan putar. Tadi nilai kecepatannya adalah yang pada contoh soal kasus 4000. Nilai X ini 4000 nilai X nya, nilai X 4000, nilai X 4000. Jadi ini X nya adalah 4000. Kemudian untuk falsifikasi input variabel suhu ruangan ini sama untuk prosesnya. Suhu ruangan ya, suhu ruangan ini. Jadi jika pada contoh soal kasusnya tadi kan suhu ruangannya di 300 berarti untuk rumusnya juga sama. Sini B min X per B min A. Ini untuk keanggotaan rendah dan lambat tadi, lambat dan rendah. Untuk rumusnya seperti itu. Untuk yang cepat, mohon maaf tadi belum saya bahas. Untuk yang cepat adalah nilai keanggotaan cepat. Rumusnya adalah X min A per B min A. X min A per B min A. X min A X tadi 4000 min A per B min A. A itu adalah yang 1000. Untuk yang B adalah 5000. Begitupun suhu ruangan. Ini berarti A adalah 100, B adalah 600. Dan hasilnya untuk cepat ini 0,75 dan untuk tinggi tadi ada 0,4. Itu diterjemahkan dari keseluruhan ini di sini. Ini untuk keanggotaan lambat di atas, ini untuk keanggotaan cepat. Ini lambat, ini cepat. Terus kemudian untuk yang suhu ruangan rendah, di sini rendah, ini terus tinggi. Nah, terus kemudian setelah dari proses falsifikasi diperhitungkan dan akan ditampilkan ke LCD nanti hasilnya. Ini untuk tampilannya. Hasil dari perhitungannya ini akan ditampilkan. Kemudian lanjut pada untuk proses falsifikasi ini dapat digunakan ketiga metode, yaitu Tsukamoto, Mamdani, dan Sugeno. Jadi hasil nilai ini nanti akan dapat digunakan pada proses inferensi dari Tsukamoto dan Sugeno. Tsukamoto, Sugeno, dan Mamdani, seperti itu. Mungkin bisa saya lanjut untuk yang Tsukamoto terlebih dahulu. Untuk yang Tsukamoto yang pertama, Tsukamoto adalah mencari nilai alfa predikat R1, R2, dan R3 di sini. Alfa predikat R1, R2, dan R3. Selain dari itu, ketika sudah mencari nilai pada alfa predikat, itu langsung dicari adalah nilai dari masing-masing Z1, Z2, dan Z3. Nah, alfa predikat di sini adalah berdasarkan dari rule base yang sudah diberikan. Tadi ketika lambat dan suhu tinggi, maka kecil.
berarti adalah pada alfa predikat 1 R1 ini dari rule base yang ke-1. Nah, ini rule base yang ke-1 ini R1. Jika kecepatan lambat dan suhu tinggi, nah ini lambat dan tinggi, maka kecil. Nah, ini adalah diambil nilai minnya. Sebelum masuk ke frekuensi kecil ini pada alfa predikat, dicari nilai minnya dari lambat dan tinggi. Dari lambat ini tadi kan nilainya untuk 4000 adalah 0,25, hasilnya yang di atas tadi pada proses falsifikasi. Untuk tingginya adalah 0,4, berarti adalah yang diambil 25. Dan ini maka kecil ya, frekuensinya tadi kan kecil. Nah, oleh karena itu kecil berarti keanggotaan kecil ini dilihat di ini outputnya. Nah, kecil maka kecil, dan diambil adalah 7000 yang ada di sini. 7000 ini 7000 dari variabel output frekuensi, maaf ini untuk frekuensi input frekuensi nih, untuk input frekuensinya mana tadi. Nah, ini 7000 min 5000. Nah, 5000 dapat dari mana? 5000 adalah dari selisihnya, selisih dari outputnya ini. 2000 kurangi 7000 kurang selisih, dikalikan dari hasil min, didapat adalah 5750. Dan ini diterjemahkan di sini di alfa predikat ini. Alfa predikat yang di atas ini untuk mencari nilai min min dari keanggotaan lambat dan tinggi hasil falsifikasinya tadi. Kemudian nilai Z-nya diperhitungkan di sini, nilai Z1. Jika lambat maka tinggi dan hasilnya adalah kecil. Itu nih. Dan untuk alfa predikat yang berikutnya itu juga sesuai dari rule yang sudah diberikan. R2 juga sama. Dicari nilai minnya terlebih dahulu, kemudian dicari adalah nilai Z2 untuk diproses kembali hingga mendapatkan hasil sesuai frekuensi output yang dihasilkan. Dicari nilai minnya untuk dua variabel input, kemudian dicari nilai Z-nya. Dan ini semua sama prosesnya diterjemahkan pada bahasa pemrograman. Dicari nilai min dan nilai Z-nya. Baik, mungkin bisa saya lanjut pada Tsukamoto ini adalah setelah inferensi itu tadi, pada proses inferensi Tsukamoto-nya, inferensi fasi Tsukamoto-nya. Kemudian lanjut adalah proses defasifikasi. Nah, ini proses defasifikasi. Proses defasifikasi dari Tsukamoto ini menggunakan metode average ataupun rata-rata. Yang metode average adalah metode rata-rata. Jadi dari hasil alfa predikat tadi, ya, alfa predikat tadi itu dijumlahkan, diakumulasi. Ini adalah sigma n ke i ini. Itu ditambahkan semuanya dari masing-masing alfa predikat yang dihasilkan. Kemudian dikalikan dengan nilai Z. Z-nya tadi kan hasilnya seperti Z1, Z2 dan Z3 tadi ditambahkan. Dikalikan ini tadi, dikalikan dari akumulasi alfa predikat dikalikan nilai Z, akumulasi alfa predikat dikalikan Z, dan diakumulasi ditambahkan semuanya. Kemudian di bawahnya adalah hanya dari alfa predikat dari I ke N, jadi seluruhnya ditambahkan, diakumulasi, kemudian dibagi. Berarti didapatkan adalah rata-ratanya 17475 dibagikan 1,5, hasilnya adalah 4983,33. Dan ini diterjemahkan juga ke dalam bahasa pemrograman. Dan untuk programnya adalah ini menggunakan perintah for. Jadi for ini mengambil dari nilai indeks pada alfa predikat yang diambil, alfa predikat i. Nah, i ini berdasarkan dari for yang ada di sini. Berarti semua i ini nanti diambil 4 kali. Jadi tadi kan ada 4 R1, R2 dan R4.
mohon maaf terjeda. Nah, tadi kan untuk nilai R1 nya, untuk nilai masing-masing alfa predikatnya itu adalah diulang sebanyak 4 kali, karena tadi ada rule base nya ada 4, R1 dan R2 dan R3, R4 ada 4, dan itu berdasarkan dari indeks array-nya yang ada di sini. Alfa predikat 1 ini adalah R1, kemudian alfa predikat 2 dan ada untuk R2, dan alfa predikat 3 untuk R3 ini pun R4. Begitupun untuk nilai Z-nya, itu mewakili dari nilai R1, R2, R3 dan R4. Begitu. Jadi untuk ditambahkan keseluruhannya ini digeser dari nilai for-nya ini. Nilai for yang bertambah, ini juga akumulasinya bertambah. Ini untuk yang bawah, untuk bawah yang ada di sini, nilai alfa predikat ditambahkan semuanya. Ditambah alfa, nah ini ditambah, dan I-nya ini mengikuti dari ini. Nilai I-nya awalnya adalah 1, berarti alfa predikat yang ke 1 adalah 0,25. Ini 0,25, ini yang bawah, mohon maaf. Kemudian ditambahkan plus sama dengan ditambahkan lagi. Ini juga bertambah. Berarti untuk 1, kemudian 2, tambahkan yang kedua adalah 0,25. Plus sama dengan ditambah 0,25, terus ditambah kembali 0,24. Berarti untuk R3 ini 0,4. Ini juga R3, untuk R4 juga sama 0,6. Kemudian ditambahkan semuanya dari R1, R2, R3 dan R4. Kemudian untuk yang atas ini dikalikan. Berarti untuk akumulasi alfa predikat kali Z. Nah, sebelum di plus sama dengan ini adalah dikali dulu di alfa predikat I, juga sama digeser. Alfa predikat I berarti untuk I-nya 1, yang ke 1 dikalikan dulu dengan ZI yang 1 juga. Kemudian jika kurang dari 4 berarti ditambah untuk R2. Ini kemudian ditambah untuk yang R2. Begitupun hingga sampai 4. Dan dibagi dari hasil akumulasi alfa predikat. Ini akumulasi alfa predikat dan akumulasi kali Z di sini. Z akhir Tsukamoto. Akumulasi alfa predikat kali Z per akumulasi alfa predikat. Baik. Itu untuk hasilnya nanti bisa tertampil pada simulasi ini. Ini adalah Z akhirnya dari akumulasi alfa predikat kali Z yang atas. Kemudian ini untuk akumulasi alfa predikat. Hasilnya nanti akan bisa ditampilkan pada LCD penampil di sini. Ini ditampilkan pada LCD-nya. Baik, mungkin itu untuk metode Tsukamoto. Mungkin bisa saya lanjut untuk metode inferensi dari Mamdani-nya. Metode inferensi Mamdani, perhitungan Mamdani. Yang pertama di sini ada juga inisialisasi untuk masing-masing himpunan AB-nya. Nah, AB-nya ini berdasarkan dari grafiknya tadi. Grafik A dan B. Grafik AB dari input dan input kecepatan putar, dan grafik AB untuk suhu ruangan. Dan ini juga ada berdasarkan dari output frekuensinya tadi. Nah, ini juga sama prosesnya. Untuk yang pertama adalah dicari nilai min-nya, akan tetapi tidak dicari nilai Z-nya secara langsung. Di sini dicari nilai min-nya terlebih dahulu. Masing-masing alfa predikat masih sama dari keanggotaan lambat dan tinggi sesuai rule tentunya. Jika lambat maka tinggi. Dan ini dicari nilai min-nya. Min berarti nilai keanggotaan lambat, dan tinggi diambil nilai min-nya, dimasukkan ke nilai indeks alfa predikatnya. Indeks 1 berarti R1, R2 dan R3, R4. Kemudian ditampilkan nilainya untuk dicari nilai min. Setelah dicari nilai min-nya, di sini ada proses max dari nilai output yang dihasilkan. Output nilai max. Nilai max ini nih proses agregasi namanya ya. Nilai max diambil dari output yang sama. Output yang sama dimaksudkan adalah di sini ada frekuensi. Jika lambat tinggi maka frekuensi kecil. Ini lambat rendah frekuensi kecil. Nah, ini dicari nilai max-nya, nilai yang tertinggi. Nilai yang tertinggi dari alfa predikat hasilnya. Begitupun untuk yang besar ini. 46 ini. Nah, diambil dari 0,25 alfa predikat R1 dan R2 tadi kan untuk output kecil. Untuk yang memiliki hasil output kecil itu hasilnya 0,25.
Untuk output yang besar hasilnya adalah 0,6 karena yang tertinggi adalah 0,6. Ini kan sama, berarti yang tetap 0,25. Dan ini ketika diterjemahkan pada bahasa pemrograman seperti ini. Nilai max alfa predikat 1, 2, 3, 4. R1, R2, R3 dan R4. Nilai maxnya. Setelah didapat nilai maxnya akan dicari, dihitung untuk nilai T1 dan T2. Nah, T1 dan T2 ini adalah yang dimaksud dari proses penggabungan antara dari hasil daripada nilai maxnya ini. Nilai maxnya tadi kan 0,25 dan 0,6 yang didapat. Setelah digabungkan hasilnya seperti ini. Digabungkan 0,25 dan 0,6. Nah, digabungkan 0,25 dan 0,6. Kemudian ini untuk mencari T1. T1 ini ada di sini, T1 dan T2. Itu dicari nilainya. Ini masih belum diketahui dikarenakan 2000 ini adalah nilai ini 2000. Tadi untuk yang keanggotaan output kecil, besar, keanggotaan output besar. Untuk yang kecilnya itu 7000. Nah, ini adalah kecil 7000 tadi. Ini besar. Ini besar. Di sini. Berarti ini T1 masih belum diketahui dari derajat keanggotaan 0,25, tapi di sini masih belum diketahui untuk domainnya. Dan T2 juga. Nah, maka dari itu dicari menggunakan rumus sebagai berikut ini. Jadi rumusnya ini adalah T1 min 2000 per 2000 min 2000. Hasilnya adalah mohon maaf, ini yang sudah hasilnya. Dicari T1 dari sini. Untuk mencari T1 berarti ini pembalikan dari persamaan matematiknya adalah T1 berarti 0,25 dikalikan 7000 min 2000 ditambahkan 2000 sama dengan hasilnya adalah dari T1 3250. Untuk T2 juga sama prosesnya, dicari T1 akan tapi di sini nilainya tadi kan untuk yang T1 0,25 ini 0,6. Hasilnya adalah 5000. T1. Nah, ini diterjemahkan ke dalam bahasa pemrogramannya ini. Max alpha predikat himpunan Mamdani. Oh ya, max alpha predikat ya. Nilai maxnya. Nilai maxnya ini berarti ini nilai max. Nilai max untuk yang satu, untuk nilai max yang kedua. Nilai max besar ini. Oke, nanti didapatkan hasilnya ini sesuai 3250 dan 5000. Hasilnya ditampilkan di LCD. Mungkin itu untuk proses inferensi pada Mamdani. Selanjutnya adalah proses defalsifikasi Mamdani. Nah, defalsifikasi Mamdani ini adalah menggunakan metode COA ataupun center of area. Jadi center of area itu adalah mencari nilai momen dan luas, kemudian di rata-rata diakumulasikan. Untuk nilai momennya kita cari terlebih dahulu, mencari nilai momen M1. Momennya adalah 3, M1, M2 dan M3. Dan itu yang dimaksud adalah dari A1, A2, A3, ada 3 ini. Ada 3 perpotongan. M1, M2 dan M3. Untuk rumus M1 adalah integral dari 0 ke 3250. Berarti 0 di sini 3250 ini diintegralkan. Diintegralkan untuk nilai max kecil tadi kan 0,25. Adalah hasilnya 0,125. Kemudian 0,125 ini Z kuadrat 0 ke 3250, maka akan dikuadratkan di bawahnya 0,125 dikalikan 3250 kuadrat. Kemudian dikurangi untuk nilai 0,125 dikalikan dari 0 kuadrat kan di bawahnya. 3250 ini di atasnya, ini 3250. 0 kuadrat ini dihasilkan adalah 1320312,5.
Dan ini terjemah, mohon maaf terjeda. Nah, terjemahkan di sini untuk M1. Untuk M2 nya juga agak sedikit berbeda dikarenakan ini ada sisi bidang miringnya bukan persegi. Jadi terdapat dua kondisi yang diintegralkannya adalah dua kali di hasil dari pangkat 3 dan pangkat 2 dan pangkat 3. Jadi seperti ini. Jadi mengikuti ini diterjemahkan di bahasa pemrograman di sini. Integral dari 3250 ke 5000. Jadinya Z min 2000 per 5000. Sepertiga dan kalikan integral atas dan kali integral atas. Oh, ini untuk pangkatnya. Untuk pangkat 2 integral atas dikalikan integral atas untuk pangkat 2. Ya, dikalikan untuk pangkat 3 berarti dari hasil ini dikalikan kembali untuk integral atas, berarti untuk pangkat 3-nya. Dan integral besar 1 per nilai T2 Mamdani per 3. Nilai 2 Mamdani per 3. Oke. Dan hasilnya nanti akan ditampung di hasil momen M1, M1 ini M1, M2 dan M2 ini M2. Kemudian ini M3. M3 sama, M3 di sini. Ini. Baik, mungkin itu untuk mencari momen. Selanjutnya adalah mencari luas. Luas ini adalah dari rumus ini persegi, Jajar-Genjang dan persegi A1, A2 dan A3. Untuk rumus persegi adalah panjang kali tinggi, berarti 3250 kali tingginya adalah 0,25 ini. Panjangnya 3250, tingginya adalah 0,25. Mana? Kemudian ini untuk rumus Jajar-Genjangnya tadi 0,25 ditambah 0,6 dikalikan 5000 min 3250. Nah, ini. Didapat hasilnya ini, dan ini sama diterjemahkan di sini. Di mencari luas A1, A2 dan A3. Baik, bisa saya lanjutkan. Ya, untuk ditampilkannya di sini A3 luas A3 Mamdani ya. Dan itu ditampilkan juga di LCD. Itu untuk setelah mencari nilai luas, momen tadi sudah diketahui dan luas juga semuanya sudah diketahui, maka nanti itu akan dicari untuk nilai Z-nya dengan cara diakumulasi. Mana ini? Dan ini ditambahkan semuanya. Untuk nilai M1 tadi ditambah, kemudian dibagi dengan nilai luasnya A1, A2 dan A3 ini M1. Dan didapat hasilnya ini dibagi, didapat hasilnya adalah 4236,772. Nah, ini nilai Z akhir Mamdaninya. Proses defasifikasinya selesai. Baik, mungkin bisa saya lanjut ke proses Fasi-Sugno. Fasi-Sugno ya. Nah, pada Fasi-Sugno di sini itu juga sama untuk mencari nilai masing-masing alfa predikatnya. Akan tetapi di alfa predikatnya itu ciri di sini. Nah, untuk alfa predikatnya ketika sudah dicari itu juga dicari nilai minnya tadi. Dan dicari nilai Z-nya itu sudah ada konstanta ketetapannya, ketetapan dari basis pengetahuan si perancang sistem, dan di sini ada 0,5 dan 1700 untuk R1. Untuk R2 itu ada 2 dan 4000. Ini adalah konstanta ketetapan. Ini untuk R3 dan 2000.
Ini 700 untuk R4. Jadi sudah ditetapkan. Nah, di sini. Nih, bukan. Nah, untuk mencari nilai Z nih. Z1, Z2 dan Z3 dan Z4. Ketika diketahui nilai minnya, maka dari Z1 tadi kan 0,5 dikalikan kecepatan. Kecepatannya adalah nilai X kecepatan, berarti tadi kan 4000 ditambah 1700, hasilnya nanti 3700. Dan nilai Z2 itu 2 dikalikan kecepatan ditambah dengan 4000. Jadi ketetapannya 4000. Oh ya, ketetapannya 4000. 2 ini ketetapan dikalikan 4000. Jadi nanti hasilnya adalah 4000. 2 kali 4000 8000. Oh, dikurang. Mohon maaf, ini dikurang untuk R2, bukan ditambah, dikurang. Nah, dikurang. Jadi 8000 dikurangi 4000, jadinya adalah 4000. Untuk Z3 ini ya 0,5 dikalikan 4000 ditambah 2000, hasilnya adalah 4000. Kemudian untuk Z4 nilai X ditambah langsung dari 700 ditambah 4700. Ini hasilnya 4700. Maka setelah diketahui dari nilai Z keseluruhan, kan didefasifikasinya. Difasifikasi Sugeno ini sama dengan halnya metode Tsukamoto tadi. Tsukamoto kan di average, ya di average di rata-rata, berarti di akumulasi average dari seluruh nilai tadi, nilai alfa predikat dikalikan dengan nilai Z, terus kemudian ditambah R1, Z1, R1, RZ1 dan seterusnya sampai R4, dibagi dengan alfa predikat 1 sampai 4. Gimana ini akumulasi ini untuk proses defasifikasinya. Ini sama kayak yang Tsukamoto. Nilai Z akhir Sugeno, akumulasi alfa predikat yang Z-nya pengkali Z, ini kali Z dibagi dengan alfa predikat. Akan ditampilkan di sini. Baik, mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk clustering program berdasarkan dari materi fuzzy logic dengan menggunakan metode Tsukamoto, Mamdani, dan Sugeno. Bisa saya lanjut untuk mendemonstrasikan atau mensimulasikan dari hasil program ini yang sudah saya buat. Saya masukkan di Arduino di sini. Saya run terlebih dahulu di sini, run. Mohon maaf agak sedikit lag. Nah, untuk tampilan awalnya ini, pertama berarti atur input terlebih dahulu. Atur input, tekan OK ini, maka bisa ditambahkan ataupun dikurang. Tapi di sini sudah kecepatan awalnya adalah 4000. Bisa saya lanjut, OK, 4000. Tadi kan contoh soal kasusnya kecepatan 4000. OK. Suhunya 300. OK, sama. Sudah ditetapkan. Ini bisa. Oke, nah, atur variabel input selesai. Setelah diatur variabel input, maka proses yang selanjutnya adalah falsifikasi. Jadi ditekan falsifikasi, tekan langsung tombol falsifikasinya, akan didapat dari himpunan yang pertama 0,25, himpunan yang kedua adalah 0,75, dan himpunan oh iya, ini untuk kecepatan, ini untuk suhu 0,6, untuk himpunan kedua suhu adalah 0,4. Nah, ini setelah didapat tadi kan 0,4, ketekan OK, proses falsifikasi selesai. Nah, untuk yang pertama di sini saya pakai Tsukamoto terlebih dahulu. Tsukamoto, tekan. Nah, untuk nilai A1, A2 alfa predikat tadi kan didapat pada proses falsifikasi 0,2, 0,2, 0,5, 2,5, 4, dan 6. Di perhitungan manual juga sama.
Mohon maaf terjeda. Nah, 0,25. Oh, mohon maaf, ini untuk nilai min. Oh ya, untuk nilai minnya. Untuk nilai min alfa predikat tuh ya ini. 0,25, 0,25, 0,25. Ini juga sama, 0,4, 0,6. Dan untuk nilai Z-nya juga sama. 5750, 5750, 5750 nilai Z. 5750. Mana? 5750 Z2, oh Z1 di atas. 5750. Untuk Z3 4000 dan 5000. Nih, 4000, 5000. Tekan OK untuk diganti proses defasifikasi setelah diferensi. Oke. Nah, didapat hasilnya adalah 4983. 4983,33. Nah, hasilnya sama. Hasil defasifikasi Tsukamoto dengan menggunakan simulasi dan perhitungan manual sama. Dan ketekan OK. Selesai untuk proses Tsukamoto. Selanjutnya sini saya menunjukkan untuk proses Mamdani, defasifikasi kembali terlebih dahulu. Dan setelah OK, falsifikasinya sama nilainya kayak yang Tsukamoto tadi. Kemudian saya tekan Mamdani. Nah, Mamdani juga muncul alfa predikat Mamdani, alfa predikat pertama Mamdani 0,25, 0,25, 0,4, 0,6 sama. Kemudian tekan OK untuk lanjut proses agregasi. OK. Nah, ini nilai agregasi max 1, max 2, max 1 0,25, 0,6, ini max 1, ini max 2 0,6. Untuk T1 T1 mana? Oh ini 3250 sama 5000 ini dapat ya sama. Oke, tekan OK untuk proses defasifikasi, mencari momen nih berapa ini 1, 2, 3 1.320.312,50 1.320.312,5 benar sama. Untuk M1 M2 3.157.291,75 sama 3.157.291,6 ya, selisih koma sedikit 391,6 ini 0,75. Untuk M3 7.200. Oke, sama, hanya selisih sedikit dari komanya. Oke, untuk hitung luas juga sama. Hitung luas 812,50 743,75 1200 nih sama. A1, A2 dan 3. Kemudian untuk mencari aset akhirnya didapat adalah 4236,77. Ini sama. Ini 772. 3 angka belakang koma, ini 2 angka belakang koma. Ya sama untuk proses Mamdani. Mungkin bisa saya lanjut untuk proses Sugeno. Sugeno diproses falsifikasi dulu. Oke. Dan Sugeno sebelum Sugeno. Nah, Sugeno juga ini untuk A1 sama 2,5 ini. Z 3000 4000 Z4 4700 sama. Kemudian diproses defasifikasi, hasilnya adalah 4200
ini sama 230. Oke. Baik, selesai. Mungkin itu dapat dibuktikan dari perhitungan manual yang ada di sini tadi yang sudah saya hitung, dan ketika diterapkan pada simulasi yang diterapkan pada bahasa pemrograman, dari perhitungan manual ke bahasa pemrograman dan dijalankan oleh microcontroller, ternyata hasilnya adalah dibuktikan sama pada simulasi dan juga perhitungan manual tadi. Baik, kurang lebihnya mohon maaf, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada tugas dari simulasi perhitungan fuzzy logic dengan menggunakan microcontroller Arduino yang disimulasikan menggunakan aplikasi Proteus. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.